Shalom keluarga damai. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema Raja Yoas. Namun saya mengambil subtemanya adalah setia sampai akhir. Firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh 24 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saya ulangi lagi. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu. Amin. Keluarga damai, berikut kisah singkat dari Raja Yoas. Yoas adalah Raja Yehuda, pasca pecahnya bangsa Israel menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda. Ia menjadi raja di usia yang masih sangat dini, yaitu 7 tahun. Bayangkan ya, seperti anak kelas 1 SD, tetapi memimpin sebuah kerajaan. Dan kerennya, dia memimpin kerajaan Yehuda sampai 40 tahun. Yoas bertumbuh dalam asuhan Imam Yoyada. Bahkan ia sampai melakukan reformasi dan renovasi rumah Tuhan. Imam Yoyada begitu luar biasa mempertahankan kehidupan Raja Yoas ini di hadapan Allah maupun juga di hadapan manusia. Keberhasilan Raja Yoas penuhnya karena didikan dan arahan yang benar dari Imam Yoyada seperti bacaan kita tadi. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kenapa selama hidup Imam Yoyada? Karena setelah Imam Yoyada wafat, Yoas banyak mendengarkan apa kata para pemimpin negeri. Bahkan mereka sampai meninggalkan rumah Tuhan dan beribadah kepada tiang-tiang dan patung-patung berhala. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Roh Allah mengutus anak Imam Yoyada yang bernama Zakaria untuk mengingatkan Raja Yoas. Namun apa yang dilakukan Yoas? Dia justru membunuh Zakaria. Pada pergantian tahun, tentara Aram menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Semua pemimpin habis dibunuh dan segala jarahan dikirim kepada Raja Negeri Damsyik. Firman Tuhan mencatat dalam 2 Tawarikh 24 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Keluarga damai, inilah akhir dari kepemimpinan Yoas. Meski ia mengawali perjalanan hidupnya sebagai raja dengan baik, namun ia mengakhirinya dengan tidak baik. Mengapa ya? Iman Yoas kok berhenti hanya sampai hidupnya Imam Yoyada? Ternyata topangan yang kuat dari Imam Yoyada tidak membuat Raja Yoas menjadi dewasa, baik secara pribadi maupun secara rohani. Ia tidak mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga imannya tidak mengakar, mudah sekali digoyahkan dan terbawa arus. Sebagai refleksi, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita seperti Raja Yoas? Ya, jangan sampai ya, kita hanya menempel kepada iman orang lain. Tapi mari, kita menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga kita terus tumbuh dan menghasilkan buah yang manisnya bisa dinikmati oleh lingkungan sekitar kita, keluarga kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan, tetangga, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam setiap tantangan hidup. Mari kita tidak mengandalkan manusia, tapi hanya mengandalkan Allah, Sang Sumber hidup dan penulis hidup kita. Pertanyaan kedua, apakah bisa kita tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir? Keluarga damai, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita terus diperbarui dan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Hingga di ujung nafas kita kelak, Allah mendapati kita tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami beruntung dan bersyukur untuk firman-Mu. Permohonan kami ya Bapa, kiranya sampai selamanya firman-Mu bertumbuh di hati kami, sejuk menyegarkan dan menguatkan iman kami.
Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk kami mampu senantiasa melihat anugerah penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Hingga kelak Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Amin.